Hello Hypesoner, balik lagi dengan gue Budi Udian dari HPC TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tepatnya. Bore up. Suatu tema yang menarik, di mana banyak orang yang di luar sana juga gagal melakukan bore up pada mesinnya karena banyak faktor tentunya. Tetapi salah satu faktornya adalah mereka hanya mengganti cylinder block saja tanpa mengganti part-part penunjang lainnya. Part-part apa aja yang harus diganti biar bore up lu oke? Sebelum ke pembahasan mengenai bore up, ada beberapa materi yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah cara kerja mesin injeksi. Yang kedua, cara menghitung kubikasi di mesin. Yang ketiga adalah cara menentukan debit injektor. Dan yang terakhir adalah memeriksa emisi bahan bakar atau disebut juga AFR. Sebelum lebih lanjut kita bicara tentang injektor-injektoran di motor-motor borapan kita harus pahami dulu terlebih dahulu, yaitu mesin injeksi itu cara kerjanya sebenarnya seperti apa, agar kita nggak jadi ada sedikit kesalahan prinsip dalam hal kita ngoprek motor. Jadi dahulu kala mesin motor ataupun mobil itu dulu menggunakan teknologi karburator untuk memasukkan bahan bakar ke ruang bakar. Nah, ini menggunakan konsep atau yang bisa bilang fisik dari alam. Jadi kita lakukan perbedaan tekanan antara inlet dan outlet sehingga bahan bakar bisa kesedot ke ruang bakar. Namun zaman sekarang ini sudah dirubah menjadi elektrikal dengan sebuah, kalau karburator digantinya dengan throttle body. Throttle body itu mirip sekali dengan karburator, hanya bedanya ada tempat masuk dan masuk udara ke mesin, lalu ada sebuah injektor yang sebagai penyuplai bahan bakar. Nah, jadi injeksi ini adalah membuat elektrik atau menjadikan dengan bantuan alat-alat listrik sebagai aktuator di mesin kita. Ada apa aja sih di mesin injektor? Nah, sensor-sensor yang banyak bermain selain ECU. ECU itu adalah otaknya. Nah, sensornya seperti apa? Di crank sensor atau di magnet itu ada crank angle sensor. Lalu nanti di bagian throttle body kita ada map sensor, yaitu sensor tekanan di dalam throttle body. Selain dari itu kita ada air temperature, yaitu suhu udara saat masuk ke dalam mesin. Ada juga TPS, throttle position sensor, yaitu nanti yang digunakan untuk ngecek seberapa besar bukaan gas kita. Lalu juga kita ada water temp, yaitu suhu mesin. Nah, selain dari itu juga ada O2 sensor sebagai feedback, yaitu yang dicolok di bagian exhaust atau knalpot. Dan ada speed sensor yang biasanya kita baca dari roda untuk menentukan kecepatan kendaraan kita. Semua data dari sensor ini dikumpulkan dan diolah oleh ECU, Electronic Control Unit, untuk memberi output. Outputnya itu kalau bahan mesin itu perlu dua. Pasokan bahan bakar melalui injektor, lalu coil yang membuat listrik ke busi kita. Nah, selain dari itu juga nanti MID, Multi Information Display, seperti speedometer, tachometer itu akan keluar dari ECU. Dan satu lagi juga outputnya adalah ISC atau Idle Speed Control yang dipakai untuk langsam atau idling motor kita. Jadi, yang menentukan jumlah bahan bakar masuk itu adalah sensor yang ada di throttle body, dan jumlahnya berapa banyak itu ditentukan oleh ECU dengan tetapan-tetapan yang akan ada di injektor yang berupa satuannya adalah CCM atau jumlah cc per menitnya kemampuan injektor itu mengeluarkan bahan bakar. Kenapa kita perlu menghitung kubikasi mesin? Karena kita perlu membandingkan antara cc awal ketika motor belum diganti cylinder block dengan cc akhir setelah kita mengganti motornya dengan cylinder block. Tujuannya untuk nanti menentukan debit injektor yang pas buat motor lu. Jadi cara menghitung kubikasi atau volume pada mesin kita adalah Pi kali D kuadrat kali P dibagi 4. Di mana D adalah diameter dari piston atau bor dan P adalah panjang dari struk. Gue mau ngasih info dulu cara menghitung diameter yang benar. 20 ini. Dan menghitungnya seperti ini ya posisinya ya. Seperti ini, dimana dipentokin di sini, bukan menghitung dari atas seperti ini. Ya. Kembali cara yang benar adalah seperti ini. Oke.
dan didapatlah diameter si bor atau piston. Lalu kita perlu juga menentukan si panjang stroke dari cinder block ini. Tetapi bukan dihitung ketika cinder block ini ada di meja seperti ini. Harus dihitung ketika blok sudah terpasang di mesin. Jadi kita hitung selisih antara TMA dan TMB-nya. Didapatlah panjang stroke. Setelah itu tinggal masukkan ke rumus dan didapatlah cc dari mesin di motor lo. Bagaimana kita bore up tanpa ganti ECU, mau nama piggyback atau standalone? Apa aja yang harus kita rubah? Bore up itu mirip sama dengan kita bikin teh manis. Kalau kita bikin teh manisnya satu cangkir kecil dan satu gelas besar, kemanisannya akan berbeda kalau misalnya kita pakai teh manisnya 1 sendok teh dan gelas besarnya pakai 1 sendok teh. Nah, gulanya ini adalah injektornya. Jadi di saat kubikasi membesar, perbandingan gulanya harus sama. Sehingga saat kita bore up, berarti campuran bahan bakarnya harus kita perbaiki, yaitu dengan mengganti injektor. Injektor itu cara kerjanya seperti apa? Injektor-injektor ini mendapatkan aliran listrik dari ECU dalam bentuk pulsa nyala mati dan nyala mati. Nah, itu dikasih perintah oleh ECU, misalnya buka sekian milidetik saat RPM tertentu, saat bukaan gas tertentu. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat lebar kalau kita bahas dalam. Cuman cara kerjanya gitu, dia buka hanya beberapa milidetik untuk menyemprotkan bahan bakar. Selain dari itu, kita harus lihat dulu nih, injektor-injektor ini, kenapa kita harus upgrade? Nah, kebetulan saya, di tangan kiri saya sebelah sini, ini adalah injektor original Yamaha NMAX, karena kita lagi bore up yang NMAX. Lalu sebelah kanan saya ini ada injektor dari TDR. Kita lihat dulu, karena kita ada alat pengetesan, kita lihat dulu dari polanya. Saat kita gunakan yang TDR, kita perbandingkan yang TDR dan yang punya Yamaha, pengabutannya sama-sama bagus dan memiliki pola yang sama. Sehingga kalau kita pakai yang TDR bisa dibilang itu akan menghasilkan pengabutan yang terbaik. Sekarang kita udah bore up. Sebelumnya Om Budi udah jelaskan bagaimana cara kita hitung kubikasi mesin. Kalau kita hitung dengan yang ori, kita dapat 155 cc dan yang bore upan kita ini di 185 cc. Sekarang kalau kita mau nentuin injektor yang tepat ini bagaimana? Nomor 1, kita harus punya 3 data. Data pertama adalah cc awal kita, kedua itu adalah berapa cc mesin kita sekarang, dan kita harus mengetahui bawaan pabrikan itu berapa CCM injektornya. Kalau saya punya data yang punya bawaan pabrikan Yamaha ini adalah di 112 CCM. Nentuin injektor yang kita akan pakai di mesin bore up itu sebenarnya mudah. Kita cukup bandingin parameter bawaan motor sama bore upan kita. Jadi CCM injektor yang akan kita pakai itu sama dengan cc bore upan kita dibagi dengan cc bawaan motor dikali dengan yaitu debit atau CCM dari injektor bawaan motor ditambahkan 10%. Kenapa ada 10%? Karena ECU bawaan pabrik itu biasanya lebih ke arah economic use, bukan performance. Angkanya jadi seperti apa? 185 cc dibagi 155 cc dikalikan 112 CCM, yaitu injektor bawaan motor, ditambahkan 10%. Total kita akan mendapat angka 147,04 CCM. Kita ada yang 145 cc, itu yang akan kita pakai. Hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat di bagian berikutnya. Untuk produk-produk pendukung cinder block ini, kita punya injektor dari TDR dengan beberapa debit atau CCM. Tapi bagi lo yang memerlukan injektor yang lebih ekonomis, lo bisa pilih brand RPD. Untuk kelengkapan produk, lo bisa cek di oneteamstore.com, atau jika lo mau bertanya, lo bisa langsung WhatsApp di nomor yang tercantum pada kolom deskripsi. Atau lo bisa juga langsung komen di kolom komentar video ini. Bener atau enggak sih? Hasilnya seperti apa sih kita bore up, lalu kita ganti injektor dan tanpa ganti injektor? Menentukannya seperti apa? Kita harus lihat feedback dari knalpot kita. Yaitu kita harus lihat emisi bahan bakar dengan
AFR. AFR itu apa? AFR itu singkatan dari air to fuel ratio. Jadi berapa banyak campuran bahan bakar kita terhadap udara yang masuk ke dalam mesin. Nah, kenapa seperti itu? Dan AFR itu berasal dari mana? Sebenarnya kita udah belajar waktu di zaman SMA, kalau yang dulu pernah belajar reaksi pembakaran, di mana hidrokarbon, bahan bakar kita, dibakar dengan oksigen. Sehingga saat hidrokarbon atau bensin kita dibakar dengan oksigen, pembakaran sempurna akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Sama seperti yang kita hembuskan nafas kita saat kita buang nafas, CO2. Nah, berdasarkan rumus chemistry ini, yang simpel-simpel enggak ya, ini hanya untuk sedikit pengetahuan teman-teman, keluarlah yang disebut dengan koefisien stokiometri. Dan ujung-ujungnya ini kita dapat air to fuel ratio, perbandingan udara dengan bahan bakar. Untuk pembakaran sempurna itu adalah 1:14,7. Nah, jadi kalau andaikan kita memiliki AFR lebih besar dari 14,7, mesin akan sangat panas, mengingat reaksi pembakaran ini selalu menghasilkan panas. Namun, saat kita akan berakselerasi, kita harus memiliki AFR lebih rendah. Rendahnya gimana? Patokannya seperti ini. Saat lagi langsam atau lagi idling, itu harus minimal 14,7 atau under. Kalau bisa lebih besar pun nggak masalah. Yang jadi perkara adalah saat kita lagi akselerasi atau kita lagi full throttle. Angka AFR kita harus benar-benar ngedrop. Nah, cuman jangan terlalu ngedrop. Kalau sangat ngedrop, berarti bahan bakar kita terlalu kaya. Nah, saat terlalu kaya atau rich ini, bukan jadi tenaga yang keluar, malah bahan bakar bensin boros, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan di komponen-komponen lain seperti busi, andaikan bahan bakar terlalu banyak. Sekarang kita lihat dulu, NMAX-nya sudah kita bore up. Saat menggunakan injektor bawaan pabrik, AFR-nya seperti apa? Kita udah pasang alat AFR, kita lihat. Di saat lagi idling, ini angkanya lebih besar dari 14,7. Saat kita sentak di sini, ternyata hanya mendekati 14. Kesananya, angkanya hampir selalu di angka 16. Sehingga sangat lean atau sangat miskin akan bahan bakar. Walhasil, mesin akan sangat panas karena mesin kurang bahan bakar, dan ini akan membuat salah satu yang sering kejadian adalah motor ceket. Karena apa? Mesin terlalu panas. Sekarang kita udah ganti injektornya dengan yang TDR punya yang 145 cc. Kita lihat AFR-nya. Lagi langsam nih saat udah panas, ini mendekati 14,7 AFR-nya. Dan saat kita gaspol, ini kita bisa lihat angkanya ngedrop ke angka 12 dan 13-an. Berarti saat kita ganti injektor bawaan menjadi seperti yang saya hitung tadi, kurang lebih di 145 cc, ternyata lebih baik AFR-nya. Sehingga saat AFR benar, satu, mesin tidak akan panas, kedua, output tenaga kita akan lebih baik. Jadi kesimpulannya bagaimana? Saat kita bore up, apa saja yang harus kita ganti? Apakah kita harus ganti ECU saat kita ganti bore up-an? Sebenarnya cukup dengan kita mengganti injektor, ya kan? Seperti yang dibahas tadi, selama kita hitungnya benar, bore up-an itu cukup dengan mengganti injektor dengan CCM. Ada pengecualian, ECU yang bawaan pabrik itu penggunaannya adalah untuk harian, daily, atau untuk touring. Jadi kegiatan kita sehari-hari. Di saat kita akan aplikasikan untuk race atau balap, ini pasti akan berubah jauh. Karena harian dan balap itu dunia yang sangat berbeda. Jadi kalau mau balap, pasti masih lebih banyak yang harus dirubah. Mungkin salah satunya adalah ECU. Oke, Hypesoner, bagi lu semua yang masih bingung menentukan injektor yang pas buat racikan motor bore up lu bisa langsung datang ke HPC terdekat atau bisa kontak ke One Team Store di daerah lu. Bisa juga lu kontak ke nomor-nomor WhatsApp yang tertera pada kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video gua selanjutnya. Ciao!